Oke, assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu. Sebelum kita bincang-bincang dan kita kenalkan siapa beliau, kita lihat dulu yang berikut ini. Banyak orang yang menyatakan bahwa usaha breeding peternakan kambing ini sangat sulit sekali. Tapi tak sedikit juga yang mengatakan berusaha di bidang breeding peternakan kambing ini sangat menyenangkan. Oke, dan sana barusan sudah kita lihat video dengan aneka binatang ternak. Tapi bukan aneka sih, satu jenis kambing. Kambing. Kita bicarakan tentang kambing. Kita kenalkan dulu bintang tamu kita pada hari ini, Bang Febrion Tri Intano. Betul sekali Bang ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas bukan kambing ya. Abang ini saya panggil Bapak, Abang atau gimana ini? Terserah. Saya sih kalau pengen muda sebaiknya lebih doyan dipanggil abang lah. Abang saja lah ya. Abang saja. Oke, Abang. Nih, Abang Febrion Intano, Tri Intano ya. Ya. SPT dan M. S1 dan S2 sarjana peternakan. Siap. Tapi memelihara kambing sendiri ya. Oke. Oke, Bang, dulu kuliah di mana, Bang? Kita kupas dulu profil Abang. Oh, siap. Terima kasih banyak nih ya Iya. di DNA TV ya. Oke, Akhirnya siap, Bang. saya bisa datang ke sini setelah Akhirnya bisa datang Akhirnya ya. bisa. Oke. Alhamdulillah. Baik, seperti tadi memang saya adalah sarjana peternakan. Ya, Dan baru-baru ini saya juga sudah menjadi magister peternakan. magister ya. Peternakan. Oke, S2 ya bahasa sederhana kita ya. S2 bahasa sederhana. Oke, dulu kuliah di mana, Bang? Dulunya kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Oh, UNAN ya. Ya. Terus yang untuk S2-nya? S2 juga di sana. Oh, Tapi masih ya? Baru-baru ini. Baru-baru Saya ini ya? masuk di 2017. 2017. Ya, dan keluar di sana menjabat gelar MPT-nya 2019. 2019. Asli dari mana ini, Bang? Asli Payakumbuh. Asli Payakumbuh ya. Koto Nanggadang asli. Wish Kotonan Kotonan Goda. asli. Tapi Berdomisili di Canduang. di Canduang. Nagarinya Bukit Batabuah. Bukit Batabuh ya. Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kabupaten Agam ya. Ya, kalau ibarat kata orang kan kapak buruk Tagademaha. Ya. Cih. Seperti itulah kira-kira. Berarti tinggal sama di kampung istri ya. Ya, kampung istri. Nah, ini menarik ini Bang ya. Seorang abang yang S2 sekarang berternak kambing. Sebelum-sebelumnya ini Bang, Ya. apa sih pekerjaan abang sebelum terjun ke dunia perkambingan ini? Ini nggak sayang ini ya S2 ternyata abang berternak kambing. Apa sih sebelum-sebelumnya masyarakat pengen tahu ini? Iya, betul. Ini terima kasih Bang Boy. Ya. Di kupas-kupas sebenarnya ya ini merupakan perjalanan dari kisah hidup ya sebenarnya. Iya. Saya memang sarjana peternakan dan sebelumnya sudah ada sekitar 5 perusahaan yang sudah kita masuki. 5 perusahaan 5 ya. perusahaan. Oke. Tapi alhamdulillah semua tidak sukses. Kalau saya sukses di sana, Iya. berarti mungkin sekarang saya tidak di peternakan. Iya. Di peternakan kambing. Itu alasan klasik Ya, mungkin. Mungkin abang belum menemukan jati diri sebenarnya. Sebelum akhirnya ya berternak kambing inilah ternyata profesi saya yang sebenarnya. Mungkin ya ini perkiraan saya saja bang. Oke, sudah 5 perusahaan. Tentu dengan fasilitas yang lumayan lah ya. Dengan mobil segala macam. Ini perusahaannya ini bergerak di bidang apa ini dulu bang? Nah ya, kita 2001 kita tamat. Itu saya masuk di perusahaan ya lokalan ya. Lokal ya. Di sini di Payakumbuh, perusahaan X di Payakumbuh. Ini Oke. lokalan. Kita bergerak di bidang broiler, peternakan ayam. Peternakan ayam ya. Kebetulan sebagai technical service-nya lah. Nah, di 5 bulan di sana, yang namanya pekerja di perusahaan, Ya. itu aja. Kalau enggak kita keluar atau orang ngeluarin kita. Seperti itu. 2 poin ya. 2 poin. Terserah kawan-kawan milih yang mana. Iya, Yang jelas oke. saya keluar dari situ 5 bulan. Oke, 5 bulan. 5 bulan saya berangkat ke Si Junjung. Si Junjung itu di usaha peternakan sapi potong. Sapi potong, oke. Ya. 5 bulan di sana.
sama Iya. 2 pertanyaan tadi. Iya, oke. Keluar atau dikeluarkan. Iya. Dan saya nyebrang ke di sana waktu itu. Nah itu luar biasa pengorbanan di situ. Zaman itu belum ada handphone, telepon masih telepon satelit. Iya, satelit ya. Di Junjung. 2000-an Bang ya? Belum tahun 2000-an. Belum ya? Ya 2000-an ya. 2000-an ya. Ya 2000-an. Jadi saya dapat informasi dari senior di sini, ada perusahaan di Medan yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Saya baca korannya juga. Ya, koran ya waktu itu ya. Artinya secara sembunyi-sembunyi manduk-manduk lah istilahnya. Iya. Kita tulis lamarannya, kita antar. Bayangkan untuk mengantar ke pos saja, pos terdekat itu naik bus. Naik bus Dari dulu. sana. Dari sana pos terdekat. Nah ternyata setelah itu ada panggilan. Alhamdulillah syukurnya kita di rumah di kampung ya juga sudah punya telepon rumah. Iya. Zaman itu udah punya telepon rumah itu luar biasa. Ya, udah keren sekali ya. Udah keren sekali. Jadi punya telepon rumah, jadi alamat kebetulan nomor telepon saya titip bikin di rumah. Iya. Bikin di rumah dan di sana kita juga syukurnya itu ada telepon satelit. Meskipun waktu itu 1 kali angkat di telepon biasa itu 200 perak. Kalau telepon satelit 1 kali angkat itu 2000. 2000. 2000 zaman itu ya. Iya, iya. Itu di tahun 2002 lah. 2002 ya. 2002. Waduh, baru tamat SMA saya waktu itu. Oh iya. Ya. Oke. Berarti cocok. Kita kan seumuran. Cia. Oke. Seumuran Jadi ya. cocok lah ya. Cocok sekali Cocok kita, lah, Bang. Bang Boy ya. Tapi jangan terlalu akrab sama saya, Bang. Nah. Kemarin-kemarin banyak yang akrab sama saya, besoknya saya minjem duit. Wah, nggak apa-apa. Kalau urusan itu belakang panggung aja. Udah jelas Bang Boy nggak akan dapat. Oke, lanjut Bang, perusahaannya di Medan. Iya. Berapa tahun Jadi, lagi di Medan? Kita akhirnya di situ. Saya masih di Junjung. Kebetulan ada panggilan. Interview pertama di Padang, alhamdulillah. Cuman bisa kita izin lah ya. Kita izin interview pertama. Interview kedua kita sudah keluar dari perusahaan Yang di Junjung. sebelumnya ya. Interview kedua itu gembler sih ya. Ini perusahaan kita udah keluar, ini belum terima. Iya ya. Ngambang ya waktu itu ya. Ngambang, tapi ya namanya hidup adalah pilihan. Ya. Jelas ya. Kayak politikus Bang ya. Iya bukan. Bukan. Politikus ternak ya. Politikus ternak. Oke. Jadi setelah itu kita bisa sampai tes kedua, tes ketiga itu masih di Padang, dan tes keempat kita di Medan. Panggil ke Medan, dilakukan interview, presentasi. Iya, presentasi ya. Di hadapan manajemennya. Dan kita dinyatakan lulus dan training di Medan. Nah itu training 3 bulan di Medan, masuk kandang ayam lagi, bukan kandang Stumbin tapi kandang ayam. Ya, kandang ayam ya. Itu trainingnya luar biasa. Kandang Stumbin nanti ke kepala lapasnya hari Kamis kita undang ya. Oh iya. Ini ayamnya memang di kandang Stumbin, ini penjara baru 1 kan berarti kan. Jadi setelah itu kita balik. Jadi nyatakan lulus setelah training. Pulang-pulang udah bawa mobil nih. Iya, keren sekali ya. Pulang-pulang udah bawa mobil, dipinjamin perusahaan, mobil pinjaman. Iya. Dipinjamin Fasilitas perusahaan, lengkap lah ya. Fasilitas lengkap. Ya cocok lah, sementara kawan-kawan kan masih banyak yang kuliah. Iya, iya, iya. Itu bangganya luar biasa. Nah, kebetulan sekali itu wilayah kerja kita Sumatera Barat. Jadi pulang kampung lagi. Oke. Jadi kan ketemu kawan-kawan kan luar biasa. Tapi ya euforia itu yang membuat saya mungkin agak terlena juga dengan Euforia ya. Euforia, kan. Kepuasan sesaat itu. Jadi 1,5 tahun di perusahaan di Medan itu Feedmill ya. Iya. Feedmill bergerak di bidang makanan ternak. Ayam ya. 1,5 tahun habis kontrak. Habis kontrak, jadi keluar lagi dari situ. Nah, jadi pulang kampung sebentar, ngelamar lagi. Ngelamar Masuk lagi. lagi di perusahaan obat-obatan hewan. Oke. Masih di Medan, kantornya masih di Medan, kawan-kawan. Tapi alhamdulillah selesai training di Jakarta. Dari kita sarjana peternakan yang bicaranya nutrisi-nutrisi, Iya. gizi-gizi. Nah, sekarang kita ngomong-ngomong obat. Obat ya. Obat, antibiotik, vaksin, vitamin. Wadah. Segala macam ya. Minta ampun, trainingnya waktu itu memang sistem gugur ya. Iya. Itu waktu itu sangat diuji sekali. Saya sampai
bayangkan teman-teman seangkatan yang training itu dokter hewan semua. Dokter hewan ya. Ini training di Jakarta. Training di Jakarta, perusahaannya Medan. Oke, ini perusahaan bukan perusahaan abal-abal ini ya, trainingnya sampai ke Jakarta ya. Kantor pusatnya Jakarta. Kantor pusat ya. Jadi kita melamarnya kan lewat kantor cabang. Iya, kantor cabang. Jadi tiap hari itu dievaluasi, briefing, dan awas sih, kita tetap dikasih dikasih warning. Ya. Kalau ada di antara you semua awas, underdog, ya. Underdog istilahnya, nilai dari pretest postes itu nggak cukup, siap-siap pulang kampung, eliminasi. Itu yang membuat kita underdog dan deg-degan juga. Iya, oke. Saya sebenarnya tidak pikiran ke itunya, saya berpikiran malunya. Kenapa? Karena kita sudah dari kampung ini ya, orang-orang udah tahu kita lulus. Iya. Ternyata di training nanti kalau nggak sanggup ya pulang lagi. Malunya seperti itu. Kalau kita sudah ke Jakarta atau ke tempat itu dinyatakan lulus kata orang-orang kampung lulus. Ya. Ya gitu. Ya. Jadi berangkat dari situ memang saya belajar luar biasa, pengorbanan sampai jam 4, jam 3, jam 4 malam belum belajar. Tetap masih belajar ngomong antibiotik, itu kan sebuah hal yang baru. Itu makanannya dokter hewan ya, makanan dokter hewan. Itu sebuah hal yang baru. Jadi sampai di Cemooh kawan-kawan udah lepep, kau tidur aja, apalagi yang kau pikirkan. Bukan ini, kau makanan kau sehari-hari memang ini. Makanan aku bukan ini. Nah, aku harus belajar. Tapi alhamdulillah lulus. Lulus juga ya. Lagi. Waduh. Lulus di situ ya ditempatkan di kampung lo Bali ya. Woi, masih Sumatera Barat. Istimewa sekali ya waktu itu ya. Syukur aja ya. Syukur aja ya. Masih ada bisa petantang-petentang yang pakai mobil besar. Iyalah ya, bangganya minta ampun ya. Bangga minta ampun, kawan bangga, orang tua bangga, semua bangga. Iya. Tapi saya nggak bangga. Nggak ya. Saya nggak bangga. Tetap kita sebenarnya anak buah orang ya. Kita anak buah orang. Saya nggak bangga. Kenapa saya nggak bangga? Kepala pusing. Iya. Kita kan dikasih target ya. Iya pasti. Kita dibebani target yang insya Allah dari bulan ke bulan itu selalu ada peningkatan. Iya. Selalu ada rate. Seandainya kita mencapai target yang seperti ini sekarang, bulan depan pasti ada peningkatan. Harus. Dan apa yang ditargetkan oleh perusahaan itu kalau nggak kita capai berarti wassalam. Wassalam ya. Seperti itu. Orang terima kasih atas pengabdiannya. Terima kasih atas pengabdiannya. Kemudian dikeluarkan dari grup, ganti orang baru. Nah itu. Jadi kita waktu itu memang kita lulus itu 3,5 tahun ya. Itu pekerjaan saya paling lama. Paling lama ya. Kalau dulu saya berpikir ini kutu loncat ya. Iya iya. Kutu loncat 5 bulan, 1,5 tahun, 3,5 tahun. Ini paling lama. Paling lama perusahaannya, alhamdulillah perusahaannya juga ini ikut-ikutan tutup waktu itu. Sama kami semua. Iya. Juga kan. Kita udah agak nyaman lah di situ. Iya. Saya perusahaannya tutup. Jadi tutup di situ. Artinya kita keluar dari perusahaan nganggur lagi. Sementara. Oke. Jadi berpikir, nah di situ saya sudah mulai berpikir, saya mau menegakkan ISME sebagai seorang sarjana peternakan. Oke. Nah, mendoktrin diri sendiri. Mendoktrin diri sendiri. Sebab apa? Sebab di kampus selama kita kuliah itu juga doktrinnya itu seperti ini. Sarjana peternakan itu sukses di segala bidang, kecuali di bidangnya. Ini yang bikin kita sedih. Sedih banget. Sukses di segala bidang, kecuali di bidangnya. Ini gelar ini untuk apa nih ya sebenarnya? Gelar ya. Kenapa dibilang sukses segala bidang? Sarjana peternakan ini banyak menduduki jabatan-jabatan strategis. Ya, jabatan-jabatan strategis benar sekali. Ya. Di politik juga. Iya. Banyak sekali. Cuman boleh dibilang sedikit sekali dan bahkan tidak ketahuan. Iya. Yang sukses di bidangnya sendiri, yaitunya usaha peternakan. Itu dia, nggak ketahuan nih orang. Ya, untuk apa ya jadinya ya kita kuliah lama-lama mencari gelar ya. Jadi sampai di situ, nah saya mau usaha. Jadi dimulai dari jual telur. Jual telur. Ya, setelah keluar dari perusahaan yang keberapa ya? 1, 2, 3, 4 ya? 4, oke. Ini jual telur ya? Jual telur. Kampung jual telur. Jual telur, kampung-kampung. Dia diambil telurnya dari customer saya waktu jualan obat dulu di. Oke, ya kan kita udah punya link juga ya? Punya link lah ya. Kita udah punya link, kita di situ jual telur. Ternyata dunia usaha itu memang jauh berbeda sekali dengan dunia kerja.
dunia usaha jauh berbeda sekali dengan dunia ya kerja. Maksudnya berarti kalau kita berusaha sendiri dibanding kita kerja dengan orang lain itu jauh ya. Lain-lain lo panjangnya kan gitu. Lain-lain panjang. Oke. Tapi segmen 2 kita jawab ya, kita break sejenak. Oke, pemirsa Utaki, orang awak dan sanak Minang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, abang kita ini masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak diskusi dan bincang-bincang tentang pengalaman hidupnya seorang S2. Waduh, jualan kambing, ternak kambing ternyata. Oke bang, kita di segmen 1 kedua belum tuntas ya. Ini abang 3,5 tahun di perusahaan yang terlama menurut abang itu ya. Akhirnya keluar dan memilih jualan telur ya. Ya, jualan telur. Oke, jualan telur ya. Ini berapa lama lagi ini jualan telur bang? Tapi itu enggak lama ya, jualan telur itu enggak lama. Soalnya tadi saya bilang kan, ternyata lain-lain paniang ya. Lain-lain paniang ya? Lain-lain pusingnya ya. Oke. Antara wirausaha dengan bekerja. Bekerja di perusahaan itu kita akhir bulan kan kita ngecek ATM. Iya, itu pasti kan, ya. Belum ada banking-bankingan ya. Belum, kita manual ya ke ATM langsung. Udah ya? masuk apa belum? Oh, udah masuk. Oke. Kalau di wirausaha itu ATM kita yang dikuras. Iya, ya pasti ya. Kita pasti dikuras duluan. Dan gitu. Tantangan yang paling berat itu adalah dalam diri sendiri dan masyarakat. Oke. Lingkungan. Itu yang paling berat juga di itu. Jadi akhirnya saya gadaikan malu untuk di penjual telur ini. Maju terus pantang malu ya. Maju terus pantang malu. Oke. Jadi Pak Heba ambil telurnya ke sini ke Payakumbuh atau Pariaman, jual ke Padang. Masuk komplek, keluar komplek. Oke. Nah, jadi talua kan seperti itu sudah pakai mobil sendiri kan? Memang mobil kita sendiri. Oke. Itu memang kita sendiri. Jadi setelah itu ternyata saya nggak sanggup berhadapan dengan induk-induk, ibu-ibu. Oke. Tawar menawarnya setengah mati. Iya ya. Bayang 500 perak. Iya. Itu menurut kita ujungnya kalau menggalai kan 500. Itu 500 perak itu dipertahankan. Berarago kan. 5 wale setengah, 5 wale. Nggak mau ngasih 500 perak sampai ketemu kawan-kawan kan. Ang katanya baga, tapi induk-induk ang takut ya kefaal ya. Kalau ke ibu-ibu, ke perempuan ya, kita ngalah duluan lah ya. Tawar menawarnya kita nggak bisa. Iya nggak bisa. Kita nggak kuat. Pasti nggak selalu benar ya. Yang sen kiri belok kanan itu. Iya, sen kiri belok kanan. Induk-induk yang seperti itu. Ya, oknum, hanya sebagian. Oke, lanjut bang. Nah, jadi seperti itu. Ternyata ada kawan-kawan di perusahaan, satu perusahaan ternama juga di Padang. Dia lihat kartu nama saya waktu di Poultry Shop kan titip kartu nama banyak di situ ya. Dan dia membutuhkan karyawan, perusahaannya membutuhkan karyawan lagi. Dari situlah dia coba kontak saya. Saya tanya ini dapat nomor dari mana? Ini dapat nomor dari Bapak A di shop di sana. Dia merekomendasikan saya membutuhkan karyawan lagi. Kan seperti itu. Di perusahaan X, ini perusahaan besar. Perusahaan besar, dia rajanya pakan juga ya. Makanan ini ternak ini ya. Ternak juga. Gitu. Nah, tapi kita di divisi obat-obat hewannya. Oh, bagian obat-obatan ya. Oke. Jadi ngobrol-ngobrol, saya bilang saya mau berwirausaha, ini saya udah mulai, jangan ganggu lagi. Iya. Nah, seperti itu. Meskipun di dalam hati kan dengar-dengar juga gimana sih sistem penggajian di sana kan gitu kan. Iya, paham. Jadi belum 100% untuk berwirausaha. Sebenarnya gitu. Jadi tantangan kita belum bisa mengalahkan hati. Ya. Jadi di situ jadi tawarin lagi. Jadi yang keingat waktu itu kita jualan telur dengan mobil sendiri, kita beli minyaknya, bensinnya dengan dana pribadi seperti itu. Mobil rusak segala macam ya kita sendiri. Kita perbaiki sendiri ya. Betulin seperti itu. Tapi kalau di perusahaan kita diberikan mobil, diberikan uang bensin, berikan uang makan segala macam ya. Tunjangan A, tunjangan B. Iya, B ada resiko segala macam ya. Resiko segala macam plus target. Ya, oke. Plus target. Target ya. Plus target. Jadi kenyang-kenyangin kita ya untuk mencari target.
Jadi ternyata ya tawaran itu datang lagi. Oke. Diterima lagi nih. Diterima lagi. Saya ingatnya itu. Nah, saya pasti dapat mobil lagi nih kan. Iya. Mobil lagi, enak-enak lagi kan sebenarnya nggak bukan kayak Bangga gini. lagi ya. Bangga lagi. Gagal saya berusaha. Gagal. Berarti saya masuk. Terjerat di lubang yang sama. Lingkaran yang sama. Di lingkaran yang sama. Dengan segala kemewahan dan fasilitas yang ada ya. Pas seperti itu saya diinterview oleh manajernya. Kenapa Anda mau bergabung di sini? Loh, saya kan ditawarin. Iya. Seperti itu. Ya, sombong juga kita ya. Sombong banget. Tapi kan Anda bikin surat lamaran. Nah, di situ akhirnya kita kan tetap kita melamar lah istilahnya. Oke. Kan? Meskipun saya ditawar. Tetap kita di bawah lah ya. Kita di bawah. Nah, akhirnya you mau terima, ini konsekuensi di penggajian kita. You mau terima atau enggak? Kalau you nggak terima sekarang, itu masih banyak yang lain yang lagi mau diinterview. Ada sekitar 6 orang lagi yang menunggu di bawah. Nah, saya langsung masuk ke situ. You mau terima, kalau you mau terima nih saya panggil, saya nggak terima lagi yang itu. Tapi kalau you nggak terima ya saya panggil lagi dan saya seleksi lagi yang itu. Oke. Keputusan ada you sekarang ya. Iya, hari itu juga, detik itu juga. Kadung malu lah ya, kadung malu kita udah melamar lagi. Ya udahlah, kadung malu ya udah terima aja lah Pak. Terima, masuk lagi. Jadi saya turun, saya kan udah salam nih selamat bergabung nih ya. Sementara orang mau interview di bawah. Jadi orang ini kan nggak tahu adik kita juga ya. Ini orang-orang ini mau interview lagi gemetaran-gemetaran seperti itu. Padahal dia udah jelas nggak diterima. Ada yang terima. Aduh, sombong dalam hati ini tetap. Dalam hati, tapi nggak sombong ya. Tapi kasihan juga kalau kalian pulang aja lah. Aku udah terima kan nggak mungkin juga kita bilang seperti itu. Ya. Mereka sudah menyiapkan bahan, Bang. Bayangin kalau interview kan gemeteran-gemeteran seperti itu. Apa sih yang akan ditanya, gimana ini segala macam ya. Jadi seperti itu. Akhirnya masuk. Ternyata ya kejadian berulang lagi. Berapa lama itu Bang? Itu 1 tahun. 1 tahun. Tahun. Saya nggak cocok sama sekali dengan perusahaannya, dengan sistemnya juga nggak cocok. Nah, jadi mulai konflik batin lagi. Konflik batin. Padahal prestasi lumayan. Prestasi oke ya. Nah, ini target grafikmu dari bulan ke bulan sampai ini luar biasa. Ya pujian lah, keren sekali waktu itu. Bagus ya Pak, bagus ya. Oh, luar biasa Pak. Coba tahun depan kalau kamu bisa segini. Oh gitu ya Pak. Nah kan seperti itu kan? Iya ya. Oh gitu Pak. Oh iya. Jadi bagus Pak, bagus. Jadi saya dapat apa? Iya. Saya tanya dalam hati, tapi saya lontarkan. Iya, kita sudah memberikan banyak hal. Iya, mana janji perusahaan yang katanya ada bonus ini, bonus itu. Sebenarnya mungkin ada ya, tapi saya mungkin telat ngurus atau apa ya. Seperti itu belum di ini. Oh, kamu belum terima? Belum. Coba tanya sih itu. Bapak nggak malu? Saya langsung nanya ke bagian itu. Sementara Bapak kan atasan saya langsung. Iya. Bapak nggak malu? Oh iya juga. Ya, lintas wilayah jadi lintas jenjang ininya kan. Ya udah setelah itu saya niatkan untuk berhenti lagi. Oke. Dan saya itu dilarang oleh teman-teman semua dalam grup perusahaan. Udah, abang kenapa berhenti? Ibaratnya akan ada kawan. Sampai sekarang kawan saya itu adik kelas sebenarnya. Sama masuk. Junior, sekarang sudah jadi manajer ya di sana ya. Kalau saya pertahankan, mungkin saya lebih dari itu ya. Gitu kan. Tapi saya manajer kok. Saya owner sekarang. Lebih ya. Oke, founder, owner, segala macam pimpinan ya. Jadi seperti itu. Jadi ya terima. Kenapa udah berhenti juga jadi iya. Udah nggak sanggup. Kalau kayak gini urusannya ya udahlah. Ternyata memang nggak cocoknya di dunia ini. Ya udah. Tapi setelah itu nggak serta merta saya berusaha. Saya jadi asuransi segala macam. Jadi unit manager juga di sampai jadi unit manager di asuransi. Waktu 6 bulan udah. Oke, ini yang menarik ini Bang. Abang keluar dengan fasilitas yang lengkap segala macam, dilarang sama teman-teman. Ini sama orang tua, sama mertua, istri ini gimana pendapat mereka waktu itu? Ini kan jadi percuma kan Abang S1. Kemudian keluar. Ini belum S2 ya waktu itu? Belum S2 waktu itu. Sebenarnya sama aja. Jadi setiap orang tua tentunya menginginkan situasi atau pekerjaan atau apapun yang terbaik untuk anak. Iya, pasti. Itu pasti ya.
Tapi yang terbaik bagi orang tua, menurut orang tua, belum tentu juga yang terbaik menurut kita. Iya, kalau orang tua kan pengennya aman saja. Aman. Main aman kita ya. Orang tua itu menginginkan anaknya itu bekerja ya. Iya. Bekerja, misal di perusahaan, Iya. atau jadi pegawai negeri sipil, PNS, Iya. yang pagi-pagi, pulang petang, pakai sepatu mengkilek, Iya. pakai baju rancak-rancak, Iya. kantong tipis mau tebal, itu nggak urusan. Iya, yang penting jelas penampilan tampang dulu ya. ada. Jelas tampang ada. Kalau kita masih bujangan itu sangat laku. Laku sekali ya. Sangat laku. Nah, saya menikahnya itu waktu di perusahaan masih di perusahaan ya. Waduh. Saya masih di perusahaan. Jadi kalau orang tanya itu kerja di mana? Oh, dia di perusahaan itu. Wah, Berarti abang memanfaatkan momen ya. Enggak juga sih. Itu untung-untungan aja. Untung-untungan ya, jodohnya udah. Tapi kita udah kenalan. Iya, nggak jodoh. Kuliah. Hari H nikahnya kan di waktu abang bekerja di perusahaan. Oke. Jadi saya berhenti di perusahaan itu, saya pulang kampung. Nah, ceritanya saya mau pulang kampung. Udahlah, kita pulang kampung aja. Istri saya masih ASN ya. Iya. Masih bekerja di Pariaman waktu itu. Oke. Nah, saya pulang ngajak mak rumah. Jadi kakak ipar lah. Kakak ipar ya, kakak dari istri ya. Ya, pulang gitu dah. Apa yang mau kita olah di rumah? Lahan ada meskipun nggak luas, tapi Iya, alhamdulillah tapi ada ya. Terus kita usaha ternak aja. Kenapa? Mertua saya tinggal berdua di rumah di kampung, itu sebenarnya sudah membutuhkan perhatian juga. Oke, tidak bisa jauh lah dari anak-anaknya ya. Ya, sementara anaknya semuanya merantau. Oke. Dan orang tua saya di kampung juga seperti itu, udah sakit-sakitan. Jadi untuk memperdekat ini, merawat orang tua, kita pulang. Bukit Tinggi, Payakumbuh itu cuma 25 menit sampai, insya Allah sampai. Jadi terpikir untuk usaha di bidang peternakan. Nah, disinilah awal mula ceritanya. Awal mula cerita kita dibully, dimaki, dicaci ya. Dicemooh masyarakat itu ya. luar biasa. Jadi pas waktu saya pulang kampung, land clearing segala macam, pilihan ada dua, untuk sapi potong kah atau usaha ternak yang lebih kecil. Kalau diunggas kan udah angkatannya. Ya, Kenapa? Berapa tahun tuh ya di perusahaan-perusahaan ayam-ayam itu udah sekitar 8 tahun mungkin ya. Itu udah angkat tangan, nyerah lah. Ya, udah 5 perusahaan ya. Saya tidak tertarik untuk berusaha sendiri di bidang perunggasan. Nah, itulah ya. Bukan berarti unggas ini nggak bagus. Iya. Nah, bukan berarti. Ini kan pilihan kita. Ini pilihan saya. Oke. Nah, jadi saya tertarik untuk ruminansia. Sapi modal terlalu besar. Lahan juga, Bang, lahan juga butuhkan lahan besar. Nah, kita tertarik, udahlah ternak kambing. Kambing? Nah, ternak kambing. Jadi mau kambing apa? Nah, karena orang tua juga waktu itu ada yang ngasih tahu nih obatnya susu kambing gitu. Kita kesulitan nyari susu kambing. Iya, benar ya. Sangat sulit sekali. Diperas kambing kampung, kambing kacang, peras susunya mungkin nggak seberapa lah ya. Hitungannya mili dikit aja gitu. Sulit mencari. Jadi di situ saya bertekad untuk usaha ternak kambing. Kambing yang bisa menghasilkan susu. Iya, berarti kambing perah ya. Kambing perah. Zaman itu jenis kambing perah yang ada itu masih PE ya, jenis kambing PE. Bisa diperah dan bisa juga dijadikan kontes dan pedaging. Oh, kontes dan pedaging juga bisa ya. Zaman itu ya udah kita ternak. Mulai dari bangun kandang, cari tukang di situ. Udah, ambo perlu tukang, orang-orang kampung ya, mau perlu tukang untuk apa? Untuk buat kandang kambing. Itu langsung melengah. Buat kandang kambing. Langsung melengah sekali kan. Jadi anggapan orang itu kandang kambing kan dibuatnya ada lo diimbau ya. Iya, kandang kambing kan kalau ada yang tukang profesional, saya kandang kambing suruh kan gitu. Jadi kalau di masyarakat ini menurut saya kandang kambing itu gampang, itu simpel sekali. Simpel saja. Kotak-kotak masukinnya diikat, udah ya dikasih rumput. Iya betul. Mungkin pemikiran mereka seperti itu. Iya. Tapi saya nggak seperti itu. Jadi ya saya udah ada sebelum itu kan juga udah pernah kunjungan lah ke Jogja, Kaligesing, lihat kandang-kandang di situ. Nah ini seperti di riset dulu Bang riset dulu sebentar lah ya, sebentar. Jadi kita pikirkan kita udah mumpuni nih bidang peternakan ini. Kerja udah sekian tahun kan awal hebat kecewa kan seperti itu. Jadi bikin kandang kambing, ternyata nggak ada orang yang mau di situ. Ada family, ponakan gaek, ponakan papa ya. Udah
kandang kambing dia dari Lintau, dari situ jadilah kami bikin kandang kambing situ. Pas bikin fondasinya itu 9 kali berapa ya, 20 meter ya, kira-kira segitulah panjangnya, baru ribut masyarakatnya. Baru ribut masyarakat ya? Saya lah bikin kandang kambing, sakadang tuh ada kadiweknya tuh. Oke, masyarakat mulai ribut ya. Kenapa bikin kandang kambing ini dalam tanda kutip ini dimewah-mewahkan ya? Padahal hanya kambing ya. Kita tunggu jawabannya setelah kita break berikut ini. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama, abang kita seorang peternak kambing. S2 berternak kambing, masih dengan beliau yang alhamdulillah masih bersedia duduk di samping saya. Tapi sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, mari subscribe akun YouTube Denai TV, Denai Program. Mari kita berteman di Facebook Denai Channel dan follow Instagram Denai TV. Dan tidak lupa, mari kita ikuti kegiatan abang kita ini di YouTube-nya apa bang namanya bang? Ya, channel YouTube kita Rantiang Ame God Farm. Rantiang Ame God Farm. God Farm ya. Jangan lupa subscribe juga. Subscribe juga ya. Itu banyak sekali. Udah berapa sekarang subscribe-nya, Bang? Hampir 16.000. Wish, hampir 16.000 ya. Ini 16.000 orang menonton subscribe-nya dan viewer-nya tentu banyak sekali, Bang ya. Yang di sana kontennya tentang kambing semua ya. Tentang peternakan. Jadi kita lebih utamakan tentang edukasi. Edukasi ya. Edukasi peternakan ada, ya sedikit nge-vlog juga mungkin kayak gini sekarang. Mungkin kita juga akan tampilkan flyer atau apanya nanti di YouTube kita. Jangan lupa ya kawan-kawan subscribe channel kita juga, like and comment share, media sosial Rantiang Ame God Farm. Nah kalau IG-nya apa bang? IG kita Caprigol Susu Kambing. Caprigol Susu Kambing. Oke, di Facebook pribadi ada ya? Di Facebook pribadi Febrion Intano. Kemudian Facebook satunya lagi Susu Kambing Caprigol. Oke, ini menarik sekali ya. Benar-benar profesional ini. Oke, bang ini tadi abang berkata di YouTube sering memberikan edukasi. Berarti abang nih sering juga diundang menjadi narasumber ya tentang perkambingan ini. Ya alhamdulillah kita sejak sebenarnya udah beberapa tahun yang lalu ya. Sudah sering diajak menjadi narasumber, bicara ternak kambing. Tapi alhamdulillah sekarang bukan hanya bicara tentang ternak kambing, tentang dunia peternakan juga. Dunia peternakan ya. Dan yang jelas ini saya selalu menggaungkan usaha atau entrepreneur di bidang peternakan. Banyak juga kita sudah bekerja sama dengan berbagai universitas, ada UNAN, ada Politani Payakumbuh, ada Stiper Sawalunto Sejunjung. Kemarin lagi magang juga ada Winsus Karyau. Kemarin juga ada IPB. Nah, Bogor ya? Iya, IPB Bogor. Ada yang kita sudah menjalin MOU kerjasama, baik itu dalam penelitian, magang, KL dan segala macam. Ada juga SNAKMA, SMK di Damas Raya juga ada. Damas Raya, bang. Ada di segmen 2 tadi kita bicara tentang kandang kambing ini yang abang bikin sewah mungkin, seprofesional mungkin. Sementara masyarakat tahu ya kandang kambing ya seperti itu aja ya. Dikasih segi 4 udah diikat di sana, dikasih rumput atau digembalain. Nah ini bang, sebelum kita bahas itu saya ini penasaran dengan kenapa abang sampai mengambil S2 segala macam padahal usaha abang ternak kambing ini. Ini apa sih abang cari? Abang nyari tua, ini cari apa nih? Sampai ke S2, S1 aja cukup lah. S1 cukup. Udah lebih malah. SMA SMP maaf kata ini ya cukuplah untuk orang berternak kambing. Ternak kambing ya. Apalagi maaf ini bukannya kasar, ini nggak perlu sekolah lah untuk berternak kambing. Kenapa sampai harus menjadi S2 segala macam ini? Nah ini luar biasa. Luar biasa ini ya. Memang ya beternak kambing itu semua masyarakat bisa melaksanakan. Bisa, saya juga bisa. Kambing. Itu usaha turun-temurun. Usaha dari nenek moyang juga udah lah ya. Semua orang kalau bilang kambing ya semua orang udah tahu. Iya, kambing. Ya, gitu. Jadi usaha peternakan ini kita bangun ya tentunya kita sebagai sarjana peternakan waktu itu. Tentunya kita startnya itu jangan sampai sama dengan masyarakat awam yang beternak kambing. Seperti itu. Jadi kita belajar dari usaha peternakan kambing ini. Memang betul-betul kita pelajari manajemennya seperti apa. Ini seperti di perusahaan ya? Seperti perusahaan. Perkandangannya seperti apa.
kita pelajari dan produk ternak kambing ini seperti apa. Yang melekat sekarang nih ternak kambing ini adalah kambing hitam. Kambing hitam ya? Kenapa saya bilang kambing hitam? Makan daging kambing, kolesterol darah tinggi. Minum susu kambing, kolesterol darah tinggi. Bau kambing. Bau kambing kan seperti Iya, bau kambing. Kalau kacentang perenang, kandang kambing. Kalau bandot-bandot tua-tua masih selera-selera, bandot apa kambing. Iya. Nah, kalau seandainya yang busuk-busuk, ya bau kambing lah. Nah, itu fenomena atau stigma negatif tentang ternak kambing. Oke. Nah, saya dengan profesi ini, Iya. saya mulai menggaungkan bahwa ternak kambing itu adalah bukan sejelek yang Anda pikirkan. Oke. Nah, seperti itu. Jadi tidak sejelek yang Anda pikirkan. Ternak kambing ini adalah hewan sunnah. Nabi kita Muhammad SAW beternak kambing. Oke, ini menarik. Doyan makan daging kambing. Terutama ini paha kambing sebelah kanan ya. Paha kambing bagian depan. Sampai Nabi kita itu saking doyannya pernah mau diracun oleh Yahudi ya, diundang makan karena menunya daging kambing. Itu Nabi mau datang Yahudi sampai mau diracun. Karena beliau memang sangat Ya, doyan sekali sangat ya. doyannya. Oke. Nah, itu kan hewan sunnah. Dan Nabi juga meminum susu kambing. Nah, ini Nah, itu. susu kambing ya. Ya. Ini kenapa sih Abang lebih tertarik susu? Ini kan lebih banyak kerjaan lagi ini. Iya. Apa salahnya Abang masih kerja di perusahaan, kambing diternak seperti biasa, dagingnya dijual, setiap lebaran kurban dijual kambingnya. Kenapa ini susu? Ya. Abang memilih susu ini ribet ini. Kalau saya yakin ini ribet sekali ini pekerjaannya. Dikirim lagi ya susunya, dikirim, dimasak segala macam. Sangat ribet sebenarnya. Jadi tadi kenapa saya sarjana, saya mau berusaha ternak kambing. Iya. Nah, saya mau mempelajari, memang betul-betul mempelajari usaha ternak ini yang memang betul-betul benefit ada, gitu. Ya, Untungnya oke. ada. Tidak seperti beternak orang ternak lawak. Nah, beko tibo menjual beko lepayah segala macam. Lepayah. Kan seperti itu. Tapi saya memang betul-betul ingin mengembangkan usaha ini menjadi sebuah usaha yang besar. Gitu. Termasuk juga susu kambingnya. Susu kambing Nah, ya. susu kambing ini memang menarik. Kalau menurut saya menarik. Ya. Tapi menurut sebagian besar masyarakat kita ini tidak menarik. Menariknya menurut Abang ini apa susu menariknya kambing? adalah di dalam susu kambing ini memang betul Nabi, nggak salah Nabi ya. Nabi kita meminum susu kambing. Nabi tidak mengkonsumsi sesuatu mungkin yang mendatangkan mudarat lebih besar kepada Ya, diri beliau. pasti. Seperti itu ya. Dan Nah, memberi dari situ contoh kita ya. beranjak dulu ya. Kita beranjak di situ. Kita pelajari susu kambing ini memang betul mempunyai spesifik khasiat yang Spesifik, berbeda ya? dari susu hewan ternak lain. Seperti Oke. susu sapi jamaknya ya. Susu sapi. Susu kambing ini dia mengandung antibiotik alami yang lebih tinggi dari susu hewan ternak lain. Antibiotik alami. Antibiotik alami. Jadi dia proteinnya terdiri dari asam amino yang di luar dari kasein. Kalau susu sapi itu kaseinnya lebih tinggi. Iya. Itu penyebab alergi. Ternyata susu kambing rendah kasein dari asam aminonya. Itu bagi masyarakat yang alergi meminum susu Ini sapi. benar-benar dipelajari semua. Iya, memang ya. betul-betul Oke. dipelajari. Nggak Itu asal-asalan minum ya. susu kambing lebih Oke. lebih ini ya. Oke. Nah, dia mengandung asam lemak rantai pendek, lebih mudah dicerna. Lebih mudah dicerna. Otak kita ngobrol kita berapa ini? 90 menit ya? Enggak, 45 menit. 45 menit. Iya. Nah, Ini sebenarnya dalam nggak cukup waktu 2 ini. menit kalau Iya. kita tadi nggak ada susu ya kawan-kawan, ini kopi ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, kita minum kopi aja. Oke. Dalam waktu 2 menit saja setelah kita mengkonsumsi susu kambing, itu bisa dicerna oleh tubuh. Oke. Penelitian seperti itu. Langsung terurai ya. Susu sapi membutuhkan waktu 2 jam. Nah, beda seperti itu. Lemaknya, globula lemaknya lebih halus dan lebih pendek sehingga lebih mudah dicerna tubuh. Oke Bang, singkat saja ini susu kambing Abang ini kemana saja udah dikirim ini? Ya, betul. Susu kita lakukan pasteurisasi dan alhamdulillah sekarang sudah Pasteurisasi merambah. ini maksudnya gimana? Pasteurisasi. Nah, ada lagi nih. Iya. Pasteurisasi adalah pemanasan dalam suhu tertentu dengan metode tertentu sehingga bakteri yang ada dalam susu itu bisa mati tanpa mengurangi khasiat dan manfaat dari susu tersebut. Oke. Nah, itu pasteurisasi. Padahal saya berpikiran tadi sederhana aja, ketika sudah diperas, dibungkus Ya. segala macam, dikemas, dijual. Ternyata masih ada prosesnya. Masih ada proses. Kita juga mempunyai lab di situ. Oh, lab. Wah, ada labor labornya, juga unit pengolahan susu kambing Rantiang Ame. Kawan-kawan bisa di sana, bisa bisa datang ke sana, lihat-lihat. Jadi peralatan kita standar SNI lah ya. Dan kita lakukan pasteurisasi dan packing. Packing di segala situ. macam ya. Nah, packing dan itu yang kita distribusi.
Setelah kita simpan dalam keadaan beku dan dingin, itu kita distribusi. Dan alhamdulillah sekarang kalau wilayah pendistribusian itu dari Sumbar secara keseluruhan. Ya, Sumbar ya. Nah, Riau, Jambi. Waduh. Sumatera Utara juga. Waduh, ini benar-benar pro sekali ya. Oke Bang, ada pertanyaan sedikit ini mungkin, pertanyaan sederhana saya. Berapa ekor sekarang kambing yang Abang punya? Ini pertanyaan angker. Yang kadang-kadang malas untuk dijawab, tapi harus dijawab. Harus dijawab, Bang. Ada dua kawan-kawan pertanyaan angker. Satu, berapa jumlah ternak yang ada? Ya. Yang kedua, berapa omsetnya? Nah ini juga pertanyaan omset angker. Ini... ya nanti jangan tanya yang itu. Saya udah kasih saya. Omset ini berat sekali ya. Jadi populasi kita nggak banyak, kawan-kawan. Populasi kita ya di angka, sebutin aja lah ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya paling banyak itu di kandang 200 ekoran. Itu udah banyak. Paling banyak. Banyak ternyata. Tapi luar daripada itu biasanya kita punya sistem manajemennya. Kalau udah sampai segitu, berarti kita harus keluarkan nih. Kita harus keluarkan kambingnya. Keluarkan ini maksudnya jual atau apalah. Nah seperti itu ya. Jadi itu yang lagi kita pelihara ya segitu. Wilayah kita yang ada sumber daya lahan yang kita punya ya segitu. Segitu ya. Nah segitu. Kalau ya ini, jadi kalau prospek kedepannya kita mau mengembangkan tentunya tidak di sana. Mungkin ada cabang yang lain. Mungkin aja Bang Boy mau nanti ini peternak kambing lagi. Ya, insya Allah. Kan bisa jadi. Oke. Kita bisa mengajari. Ada di angka 200 ekor. Pertama sekali. Berapa ekor yang sulit juga ya. Berapa ekor pertama sekali? Ya, kita pertama datangkan dari Jogja, Kaligesing itu 20 ekor. 20 ekor ya? 20 ekor betina, 2 ekor pejantan. Jadi total 22. 22 ekor 22 ya. Ekor. Itu pertama sekali kambing ini masuk ke Canduang ya? Ke Canduang. Ke Canduang ya. Bukan Canduang, Bukit Batabuh, Kecamatan Canduang. Kecamatan Canduang, Bukit Batabuh ya, Kabupaten Agam ya. Apa sih yang sudah Abang dapatkan dari kambing-kambing ini ya? Ini masyarakat juga pengen tahu nih, Bang. Iya, yang jelas kita dapat baunya. Dan kita dapat predikat. Predikat Empak kambiang kan? Predikat ya. Bau kambing empak kambiang. Tapi tidak sampai di situ kawan-kawan. Saya akan tetap menggaungkan usaha ternak kambing. Tentu dalam perspektif usaha. Nah, tentunya bentar kita, Bang. Silahkan Abang sampaikan ke masyarakat tentang dunia perkambingan ini, Bang. Mungkin ada yang Abang sampaikan pesan-pesan atau himbauan. Silahkan, Bang. Ya. Jadi namanya usaha, tentu kita mencari sebuah keuntungan ya. Ya, pasti. Itu jelas. Dan dari 10 tahun yang sudah saya jalani usaha ternak kambing, alhamdulillah, ya sudah banyak makan asam garam lah ya. Kalau keuntungan, ya udah jelas insya Allah. Alhamdulillah rezeki datang dari Allah. Ya, sudah punya mobil sendiri ya. Dengan usaha kita, usaha ternak kambing gitu. Kawan-kawan jangan takut usaha ternak kambing. Ternak kambing ini bukan usaha ecek-ecek. Bukan usaha kampungan, bukan juga usaha yang notabene negatif. Nah, ternak kambing adalah hewan sunnah. Di dalam hewan kambing ini terdapat banyak sekali manfaat. Baik itu dagingnya, ternyata daging kambing itu ternyata memiliki kandungan kolesterol lebih rendah daripada daging sapi. Bahkan dari daging ayam sekalipun. Itu menurut penelitiannya. Saya juga bukan omongan aja, tapi ada dasarnya gitu. Begitu juga dengan susu kambing. Jadi kawan-kawan, mulai saat sekarang hentikanlah stigma negatif itu. Stigma negatif ya. Bau kambing segala macam, mau minum susu kambing, ini pasti bau kambing. Sebenarnya bukan di susunya. Kalau Bang Boy mungkin saya taruh ini susu 2 di sini, saya nggak kasih tahu. Mungkin Bang Boy nggak akan tahu ini susu kambing atau susu sapi. Tapi gitu begitu saya kasih tahu ini susu kambing Bang Boy minum, mungkin Bang Boy pikirannya bau kambing kan? Langsung itu pasti langsung. Pasti langsung, iya susu kambing. Banyak sekali masyarakat yang saya tantang seperti itu. Susu kambing ini amis, susu kambing ini bau kambing. Ibu, Bapak bilang seperti itu, ini saya kasih. Kalau seandainya ini memang bau, saya ganti uangnya atau produk ini saya ambil lagi, saya ganti uangnya 2 kali lipat. Itu tantangan. Ternyata setelah diminum, jangankan ganti uangnya, malah produk itu dibeli 2 kali lipatnya. Abang.
Sebenarnya saya masih pengen ngobrol banyak dengan Abang bincang-bincang, tapi karena terbatasnya durasi, lain kali kalau diundang lagi ke sini bersedia lagi lah ya. Siap, insyaallah. Kalau umur panjang, badan sehat, insyaallah. Oke, makasih Bang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya. Mudah-mudahan seperti tadi, kalau ada waktu dan kesempatan umur panjang, kita undang lagi ke sini, tidak bermasalah ya. Insyaallah. Oke. Oke pemirsa, cukup sekian Otaki kali ini dari bincang-bincang kita bersama narasumber Bang Febrion Tri Intano. Banyak sekali kesimpulan yang dapat kita petik. Ada sekitar 3.000-an kesimpulan, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan, bahwa jangan terlalu cepat berpikir negatif tentang usaha kita. Jangan anggap ecek-ecek berternak kambing tersebut, karena harus ada banyak yang harus kita pelajari agar berusaha ini menjadi betul-betul profesional. Betul sekali Bang ya? Ya, betul. Oke. Cukup sekian Otaki kali ini, karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan para peternak kambing, agar kita tahu bahwa kambing ini tidak sekedar dikandangin, dikasih makan. Ada ilmu yang harus kita pelajari agar betul-betul profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.